Assalamualaikum, selamat malam Bu Inai. Sebelumnya saya mohon maaf nih apabila mengganggu aktivitas Ibu di malam hari ini. Ya, karena ada yang saya mau bicarakan ini dengan Ibu. Waalaikumsalam. Boleh Pak, dipersilahkan. Kiranya ada yang bisa saya bantu. Terima kasih Bu. Ya, begini Bu, setelah saya melakukan asesmen ya Bu di awal tahun pembelajaran tahun ini ya. Begini Bu, saya menemukan anak yang kesulitan membaca. Saya ini menjadi bingung, sementara posisi anak tersebut sekarang berada di kelas atas nih Bu. Oh, begitu ya Pak. Iya Bu, saya bingung bagaimana nanti kalau misalkan anak tersebut bisa mengikuti tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran selanjutnya, sementara kan kemampuan membaca anak tersebut sangat kurang, jangankan membaca apalagi paragraf, membaca satu saja kalimat anak itu cukup sulit Bu. Oh iya, pasti sangat membingungkan ya Pak, karena akan mengganggu kelancaran aktivitas pembelajaran yang dilakukan di kelas. Iya Bu, yang membuat saya makin bingung nih Bu, karena karena saya tidak ingin anak tersebut merasa malu ya di depan teman-temannya ketika nanti saya berusaha membimbing dia agar tuntas dalam belajar membaca. Dari pengalaman Bapak selama jadi guru, apakah pernah menemukan permasalahan yang sama seperti ini di tahun-tahun sebelumnya Pak? Entar dulu Bu. Oh iya Bu, saya pernah Bu, waktu itu kurang lebih ya, 3 tahun yang lalu kalau nggak salah, ketika itu saya mengajar di kelas 3 ya kalau nggak salah itu, menemukan anak yang sama belum bisa baca Bu. Apa yang Bapak upayakan terhadap anak tersebut dalam mengatasi kesulitan membacanya Pak? Saya mengadakan bimbingan ya Bu, khususnya terhadap anak tersebut, untuk belajar membaca. Misal saya mengenalkan anak dengan dengan huruf vokal seperti A, I, U, E, O. Nah itu Bu, dan saya meyakinkan anak tersebut bahwa kata atau kalimat ya, dan apapun yang kita ucapkan atau kita baca pasti merupakan gabungan antar konsonan dan vokal. Saya memberikan jam tambahan terhadap anak tersebut setiap hari ketika jam istirahat misalnya, kemudian dia belajar membaca dan alhamdulillah Bu, 2 atau kurang lebih 2 bulan lebih ya, anak tersebut sudah lancar bisa membaca sama seperti teman-temannya itu Bu. Sangat luar biasa Pak. Pastinya perasaan Bapak sangat senang ya waktu itu Pak, Oh ketika iya. akhirnya anak tersebut bisa membaca. Oh Nah, bagaimana iya Bu. kalau metode ini Bapak kembali terapkan sekarang? Oh iya ya Bu, kenapa tidak? Baik Bu, saya akan coba terapkan kembali Bu. Apa rencana yang akan Bapak lakukan dalam melakukan bimbingan terhadap anak tersebut? Rencananya sih mungkin saya akan melakukan hal yang sama Mbak ya Bu, seperti pengalaman saya dulu terhadap anak tersebut. Namun kali ini ada yang berbeda Bu,
Ya, berbedanya ini akan memanggil anak tersebut ke kantor ketika jam istirahat untuk belajar membaca. Tujuannya itu kayak apa, supaya lebih intens ya Bu, lebih dekat antara saya dengan anak tersebut. Juga menjaga perasaan anak tersebut, supaya tidak merasa, tidak merasa malu ya oleh teman-temannya itu Bu. Oh iya, kapan nih rencananya Bapak akan melakukan bimbingan khusus kepada anak tersebut? Mungkin hari Senin depan lah saya akan melaksanakannya Bu, ya. Iya Pak, Mhm. luar Dan biasa sekali. ya, Bagaimana perasaan sekarang Pak setelah ngobrol dengan saya? alhamdulillah Bu, cukup lega ya, hati saya sedikit sedikit beban saya ya, bukan beban, bukan apa ya, berkurang lah. Tadinya kan saya bingung gimana, alhamdulillah setelah ngobrol sama Ibu, sharing sama Ibu, pokoknya cukup senang sekali Bu. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Mulai hari ini pun saya akan melalui kegiatan tersebut Bu. Sama-sama Pak, tetap semangat, semoga berhasil ya Pak. Ya, terima kasih Bu, sama-sama untuk support-nya dan mau mendengarkan keluhan saya Bu. Dan jangan lupa saya akan undur diri Bu nih, segera pamit ya Bu. Nah, di akhiriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Inai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Bapak. Alhamdulillah. Bagaimana nih kesibukannya di sekolah Bu Inai? Iya nih Pak, akhir-akhir ini memang banyak sekali kegiatan yang dilakukan di sekolah. Hmm. Ini sebetulnya saya ingin ngobrol dengan Bapak tentang apa yang saya alami akhir ini di kelas, Pak. Oh, baik Bu. Silakan jika ada yang Ibu diceritakan ya, silakan ceritakan Bu. Ceritakan. Iya, betul Pak. Saya menemukan anak yang sering tidak mengerjakan tugas pada saat pelajaran saya, terutama pelajaran PAI. Sudah berkali-kali diingatkan, namun tetap seperti itu. Saya kan jadi bingung, Pak. Bagaimana ya, Pak? Saya Sudah harus menangani anak seperti itu. sudah berapa kali anak tersebut tidak mengerjakan tugasnya Bu Inai? Sudah beberapa kali pada minggu-minggu ini anak itu sering tidak mengerjakan tugas. Saya sudah coba tanya mengapa alasannya, namun ia tidak mau terbuka, Pak. Baik, Bu Inai, apakah sudah menceritakan masalah ini pada guru atau wali kelas, misalnya guru mata pelajaran atau guru-guru yang lain lah? Mungkin, sama halnya juga yang dialami nggak sama Ibu Inai alami gitu? Nah, kebetulan nih Pak, saya belum pernah menceritakan kejadian ini dengan wali kelasnya. Saya juga belum bertanya dengan guru mapel lain, apa dia mengerjakan tugas atau tidak. Apakah Ibu sudah memanggil anak tersebut, Bu? Untuk dipanggil misalkan untuk menanyakan alasannya mengapa anak tersebut tidak mengerjakan tugas gitu, Bu? Sejauh ini saya baru menanyakan di kelas saja, Pak. Saya belum coba memanggil anak itu secara pribadi. Saya hanya tanyakan di kelas mengapa tugasnya seringkali tidak diselesaikan tepat waktu. Apakah ada kendala atau kesulitan? Namun anak ini tetap tidak mau terbuka gitu, Pak. Oh, jadi anak tersebut, anak diajak jadi anak tersebut ya dia belum mengungkapkan alasannya ya, Bu, kenapa enggak tidak mau mengerjakan tugas-tugasnya ya? Kira-kira seperti itu ya, Bu Inai? Iya, betul, Pak. Baik, Bu, baik. Kira-kira nih, sekarang apa rencana Ibu, ke depannya untuk bisa mengajak anak tersebut ngobrol secara intens, secara pribadi ya, agar anak tersebut lebih lebih terbuka gitu ke Ibu nantinya? Iya,
saya akan mengawali dengan bertanya kepada guru, wali kelasnya terutama, apakah pelajaran lain juga sama seperti yang saya alami? Apakah tugas-tugasnya dikerjakan atau tidak gitu, Pak? Apakah Ibu sudah mengecek kehadiran siswa tersebut ke guru kelas, ke wali kelasnya, Bu? Sudah, Pak. Dari Mmm. kehadiran sih bagus, selalu masuk. Tadi Ibu bilang kalau sudah bicara dengan anak tersebut namun belum mau terbuka ya. Kira-kira nih Ibu punya cara nggak agar anak tersebut mau terbuka, mau menceritakan, alasannya mengapa dia tidak mau mengerjakan tugasnya? Saya akan panggil anak itu, Pak, Mmm. bertemu dan berbicara empat mata. Mungkin kalau dipanggil secara pribadi, anak tersebut mau lebih terbuka menyampaikan permasalahannya. Mungkin ketika saya bertanya di kelas, ia malu atau takut teman-teman tahu permasalahannya. Nah, kira-kira nih, kapan Ibu akan memanggil anak tersebut? Mungkin secepatnya ya, Pak. Saya Mmm. pikir lebih cepat lebih baik, Iya. sekitar 1 atau 2 hari ke depan saya akan panggil anak tersebut. Ketika nanti anak tersebut sudah mengungkapkan alasannya, kira-kira nih Bu, tindak lanjut Ibu seperti apa untuk, anak tersebut? Ada beberapa hal yang saya pikirkan, Mhm, ketika anak itu menemui atau ada kendala di rumah yang mengganggu dia untuk belajar sehingga tidak sempat mengerjakan tugas, mhm, saya akan komunikasikan dengan orang tuanya, Pak. Barangkali mmm, orang tuanya bisa mendukung, mensupport, memberikan perhatian lebih sehingga anak ini bisa dipantau oleh orang tuanya. Atau mmm, ketika anak ini dipanggil, kemudian permasalahannya ada dengan teman mhm, atau di kelas, saya akan mencari tahu akar permasalahan dan mencari solusinya. Kemudian berkomunikasi dengan guru atau wali kelasnya. iya. Jadi, yang akan Ibu libatkan siapa saja nih Bu, terkait, untuk masalah ini Bu, anak tersebut gitu, yang akan Ibu Oh, libatkan? ya, awalnya saya Mmm, hanya akan panggil secara pribadi ya, Pak. ya, Kemudian berikutnya saya akan panggil pihak-pihak yang terkait. Jika iya, memang permasalahannya ada di sekolah, saya iya, akan koordinasi dengan wali kelasnya. mhm. Namun ketika permasalahannya berasal dari rumah, saya akan berkoordinasi dengan orang tuanya, Pak. Baik Bu Inai. Mudah-mudahan ya Bu Inai dalam 1 atau 2 hari ke depan Bu Inai dapat menyelesaikan, permasalahan yang dialami Ibu dengan anak-anak tersebut ya, mudah-mudahan Bu ya. Amin ya Allah ya rabbal Amin. alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Iya, terima kasih Pak Yunus atas sharing-nya. Semoga anak tersebut berubah menjadi lebih baik ya, Pak. Ya. Bu Inai, sekarang gimana perasaan Ibu setelah ngobrol atau berbincang-bincang nih? Alhamdulillah, Pak. Mmm, Perasaan saya, menjadi lega sekarang karena saya bisa mencari solusi atas permasalahan saya dan terima kasih kepada Pak Yunus iya. sebanyak-banyaknya. Sama-sama Bu Inai, dengan senang hati saya juga memohon maaf jika, sebetulnya Bu Inai sendiri yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Luar biasa Bu Inai ya, alhamdulillah bisa menyelesaikan masalah dengan, secara selesai dalam artian Bu Inai juga bisa menyelesaikan, luar biasa ya. Sampai jumpa lagi mungkin mudah-mudahan Bu Inai bisa bertemu di kesempatan yang akan datang ya. Karena saya senang berbicara atau sharing ya seperti ini Bu Inai. Saya, tunggu kabar selanjutnya, progresnya ke depan mungkin, saya jangan sungkan-sungkan ya Bu menghubungi saya lagi ya. Iya, siap Pak. Ya, Siap ya, nanti minggu depan saya akan bercerita kepada Bapak. ya. Mudah-mudahan, Seperti apa ada ya? kabar baik ya Pak ya. Iya. Ya mohon Iya. mohon izin Bu Ina saya pamit ya. Ya, Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.